Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya dalam Lentera GKJ Mergangsan. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Sebelumnya, marilah kita menyatukan hati di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana pada saat ini Engkau boleh berkenan menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami bersama ikut ambil bagian dalam Lentera GKJ Mergangsan. Tuhan kiranya memberkati, sehingga setiap apa yang boleh kami terima pada kesempatan kali ini, itu dapat menjadikan dasar untuk kami melayani Tuhan dan menjalani kehidupan hari lepas hari. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayatnya yang ke-7. Saya hanya mengambil satu ayat saja. Firman Tuhan mengatakan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita sudah tidak asing dengan istilah pikun. Pikun biasanya kemudian diartikan sebagai gejala yang seringkali membuat seseorang itu mengalami lupa. Dan faktor yang mempengaruhi pikun itu banyak. Salah satunya adalah karena usia yang semakin lanjut. Karena usia semakin lanjut, maka saraf otak pada manusia itu mengalami sebuah penurunan. Tetapi sebenarnya masih banyak alasan kenapa seseorang kemudian mengalami yang namanya pikun. Bisa karena tingkat stres terlalu tinggi, banyaknya permasalahan atau pergumulan hidup, itu bisa membuat seseorang cepat mengalami kepikunan. Makan makanan yang kurang bergizi, bisa juga karena istirahat yang kurang, dan ia tidak pernah mengasah otaknya dengan cara membaca dan yang lainnya. Jadi faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu akan sangat berpengaruh pada tingkat lama dan cepatnya seseorang mengalami kepikunan. Nah, oleh karena itulah maka dibutuhkan sesuatu yang bisa untuk mengatasi kepikunan dalam kehidupan manusia. Dan ketika tadi kita sudah mendengarkan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepikunan, hal itu juga bisa digunakan sebagai faktor-faktor yang dapat menghambat atau memperlama tingkat kepikunan manusia. Bisa jadi karena makanannya harus bergizi, istirahatnya cukup, kemudian tidak terlalu stres. Itu adalah beberapa hal yang dapat membuat seseorang semakin lama tidak mengalami kepikunan. Tetapi ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan, misalkan dengan cara melakukan habit. Habit itu adalah sebuah kebiasaan, rutinitas. Ketika seseorang itu melakukan kebiasaan terus-menerus, maka kepikunan yang ada dalam dirinya itu pasti akan bisa terminimalkan.
Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bacaan kita saat ini, sebenarnya kita juga dapat belajar melalui kesaksian Daud dalam Pemazmur, di mana Daud itu mencoba untuk mengingatkan orang-orang pada saat itu agar mereka tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Mereka tidak pikun dengan cara habit, yaitu mengajarkan perintah-perintah Tuhan setiap hari kepada generasi-generasi penerusnya. Dan ketika kemudian itu dilakukan dengan baik, maka seseorang itu akan dapat menghayati tentang bagaimana perbuatan kasih Allah yang terjadi dalam dirinya. Selalu mengingat sehingga kepikunan itu bisa diantisipasi dengan baik. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita, banyak sekali orang-orang yang mengalami kepikunan, bahkan kepikunan terkait iman. Pada kesempatan kali ini merupakan sebuah momen yang penting untuk kita kembali mengingat tentang Tuhan, tentang cinta kasih-Nya, tentang anugerah-Nya. Dengan kita mengikuti lentera, dengan kita mengikuti PA, dengan kita mengikuti ibadah minggu, dengan kita setiap hari membaca kitab suci, memuji nama Tuhan, itu adalah hal yang bisa kita lakukan untuk terus mengasah kemampuan kognitif kita. Dengan demikian, kepikunan yang sering kali muncul dalam kehidupan manusia paling tidak bisa semakin kecil. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus mengingat pekerjaan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa dimampukan untuk tidak pikun. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita menyatukan hati dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa kepikunan itu seringkali muncul dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk terus mendengarkan firman Tuhan, untuk terus mengasah pemikiran kami, untuk terus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, sehingga kami semakin hari justru semakin dekat dengan Engkau, bukan malah semakin melupakan Engkau. Kami menghayati bersama bahwa pekerjaan tangan kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami hendak mengingatnya dengan baik. Oleh karena itu, Roh-Mu yang kudus memampukan kami agar kami terus memfokuskan iman kami kepadamu, dan kami selalu mengingat akan cinta kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak dan sahabat Petra yang terkasih, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian Lentera GKJ Mergangsan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita untuk dapat melakukan setiap apa yang menjadi perintahnya. Tuhan memberkati dan shalom.